Oke, bisa didengar suara saya? Waalaikumsalam. Oke, kita sudah masuk ke materi integrasi nasional ya. Materi itu saya pajukan ya, karena memang materi tidak ada di buku. Karena materi yang ada di buku itu sudah saya setting untuk Anda presentasikan ya, mulai minggu depan dari mulai kelompok 1 tentang identitas nasional ya. Mungkin saya akan langsung menanggapi beberapa pertanyaan tentang integrasi nasional ya, karena uraiannya udah saya unggah di channel YouTube saya. Ini ada kurang lebih berapa ya yang saya dapat baca, ada dari Wildan, dari Alisa, dari Kalsum, dari Indri, dari Tahani, dari Kumairoh dan Najwa ya, tentang pertanyaan-pertanyaan bab ini. Apakah keberagaman yang kini dimiliki Indonesia dapat menjadi bumerang atau ancaman bagi Indonesia itu sendiri? Ya. Kemudian bentuk upaya pembinaan integrasi nasional secara formal maupun non formal itu bagaimana? Ya. Banyaknya kericuhan massa di Indonesia akibat sistem politik yang dijalankan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya berintegrasi. Dari Indri, mengapa ancaman terhadap suatu daerah merupakan juga ancaman terhadap seluruh bangsa? Dari Tahani, bagaimana cara lembaga politik merangkul kepercayaan masyarakat agar menjadi sederhana pemersatu bangsa? Mairoh ini tentang lawan mengalami masalah integrasi negara-negara maju ya, negara-negara yang masih baru ya. Sehingga sudah banyak proses yang terjadi di Indonesia sendiri membutuhkan waktu yang tidak singkat ya. Dari Imelda, Najwa, jika sebuah disintegrasi sosial akan selalu ada konflik, akan selalu ada, ya. Apakah itu mengancam kedaulatan negara? Oke, mudah-mudahan saya bisa memberikan penjelasan ya secara singkat, padat, dan bisa Anda pahami. Masalah integrasi nasional ini kan memang masalah yang seperti yang disampaikan di awal gitu ya. Ini masalah yang memang dialami sebenarnya semua bangsa ya. Semua bangsa itu baik yang baru maupun yang lama. Yang bangsa yang lama pun termasuk Amerika Serikat itu kan mengalami sebenarnya masalah konflik-konflik walaupun memang tidak mengarah ke disintegrasi ya. Paling tidak mengarah ke perpecahan secara politik gitu ya. Apalagi di kita kan secara kultur budaya yang saya sebut di minggu pertama pun, di pertemuan pertama ya minggu lalu, adalah bangsa yang sangat multikultural ya. Kan banyak indikator ya tentang masalah integrasi sosial, integrasi budaya kan, terus juga sistem politik. Saya kira banyak indikator ya yang membuat perbedaan ya, baik yang itu yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horizontal ya. Ya keberagaman itu kan sebenarnya secara sosial ya, secara budaya kita sudah jelas ya, banyak sekali perbedaan ya. Ya, kalau kita lihat dari sisi positif kan, terbentuknya negara Indonesia tahun 45 itu kan proses integrasi ya, proses integrasi negara modern ya. Dulu kita diintegrasikan oleh sistem kolonial, tetapi kan itu bukan untuk kepentingan nasional ya. Waktu zaman Belanda itu untuk kepentingan kolonial, untuk kepentingan kekuasaan politik Belanda yang menjajah. Jauh sebelumnya kita juga diintegrasikan oleh sistem kerajaan-kerajaan ya. Baik itu kerajaan-kerajaan kecil maupun Imperium Majapahit yang di slide itu juga ada kan ya. Jadi proses perkembangan integrasi itu memang sudah ada benih-benihnya ya. Benih-benih di dalam sistem kerajaan maupun di sistem kolonial di era Belanda. Nah, sekarang memasuki era modern ya. Nah, setelah kita memasuki era Indonesia modern, secara hukum ya, yang ikut tergabung ke Indonesia itu secara formal sudah merupakan bagian dari integrasi secara politik dan hukum. Ya. Tetapi peristiwa 45 yang saya sebut sebagai pembentukan integrasi nasional ya, secara hukum dan politik, bukan berarti selesai ya, karena ada dimensi integrasi yang harus dikelola oleh sistem politik yang ini juga banyak ditanyakan ya. Karena setelah secara hukum dan politik diikat oleh satu sistem, berarti ini bagaimana ya? Karena kan ada hubungan antar
yang bersifat vertikal ya, yaitu antara elit dan massa, katakanlah antara pemerintah dan rakyat, atau yang bersifat horizontal, sesama elit maupun sesama massa, sesama rakyat, gitu kan? Itu hubungan yang memang senantiasa harus dibina ya. Jadi fungsi negara itu kan, tugas negara setelah sah secara hukum dan politik itu bagaimana ya menjaga supaya tetap terintegrasi ya. Makanya secara ekonomi, secara hukum, secara politik dalam kebijakan-kebijakan negara itu harus dikelola ya, selain dari kesadaran masyarakat ya. Ya kalau misalnya sudah pada titik yang nadir ya, seperti perpecahan, kita kan telah mengalami yang dulu kita pernah punya suatu wilayah ya, tahun 75 sampai tahun 99, namanya Timor Leste. Itu kan pernah menjadi wilayah bagian atau berintegrasi dengan Indonesia. Tapi karena secara historis, secara hukum, dan secara politik itu tidak merupakan bagian yang kuat ya dari Indonesia, sehingga akhirnya terjadilah disintegrasi ya, lawan dari integrasi, yaitu keluarnya Timor Leste atau Timur Timur dari Indonesia. Nah sekarang yang sering terjadi kalau disintegrasi daerah ya adalah ya yang memang secara hukum dan secara sosial budaya dan secara historis adalah wilayah Aceh dan wilayah Papua, yang sekarang memang kalau itu kurang dijaga dengan baik gitu, itu akan mengalami ancaman yang cukup serius ya sampai sekarang gitu kan, walaupun memang upaya setiap kebijakan pemerintah itu berusaha untuk mengelola hubungan ataupun mengelola secara sistem hukum antara Aceh dan Papua ya, dengan adanya otonomi khusus gitu kan, ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang secara ciri khas yang menjadi ketika zaman Pak SBY, ketika zaman Ibu Mega misalnya, bahkan zaman Orde Lama, Orde Baru, kan zaman Pak Jokowi juga kan berbeda-beda ya cara penanganannya. Walaupun otonomi khusus sudah dijalankan setelah reformasi dari tahun 2005 ke sini ya. Kemudian untuk pembinaan integrasi nasional secara formal ya, secara formal kan tadi ya, dengan adanya kebijakan-kebijakan secara hukum oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya dengan tadi ya saya sebutkan dengan adanya otonomi khusus yang diberikan oleh negara. Jadi kan yang namanya keadilan dalam hal pengelolaan wilayah yang rawan konflik ya khususnya adalah ya bagaimana supaya tidak ada terjadi kesenjangan sosial ya antar satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Karena kalau sudah adanya kesenjangan ya, dulu kan memang kita kurang dianggap waktu zaman sentralisasi ya, terutama di era Orde Lama dan Orde Baru itu terlalu sentralistik kekuasaan itu. Karena lebih ke memperhatikan Pulau Jawa. Sementara kekayaan alam itu kan ataupun kekayaan keuangan negara itu sumbernya bukan hanya dari Pulau Jawa, dari pulau-pulau yang lainnya. Nah, sehingga banyak yang memprotes. Nah, adanya otonomi daerah saya kira itu adalah wujud upaya kebijakan secara formal ya. Tinggal non formalnya kan itu bagaimana mekanisme gaya kepemimpinan nasional, ini mungkin yang harus Anda pahami ya. Jadi memang ini walaupun misalnya undang-undangnya sama ya, aturannya sama, tapi karena pemerintahan yang berbeda-beda gitu, setiap rejim. Nah, ini yang non formalnya gitu. Bagaimana ini bisa menangani hal-hal yang bersifat konflik. Karena kan kalau konflik itu perbedaan itu bukan untuk dibinasakan gitu kan. Bukan untuk dihilangkan sama sekali ya, bukan. Yang saya sering ungkapkan di mata kuliah sebelumnya pun bagaimana sebenarnya kalau berbicara kepemimpinan nasional itu bisa memanage perbedaan yang ada ya. Baik perbedaan budaya maupun perbedaan pandangan politik yang mungkin sekarang sangat keras gitu kan. Kalaupun sekarang misalnya kalau bagi saya kalau sekarang masalahnya adalah perbedaan dalam pandangan politik ya yang sudah terpecah belah antara pro dan yang kontra ke pemerintah. Kalau kita paham betul ya mekanisme negara demokrasi yang benar-benar demokrasi ya, menghargai perbedaan, ya bagaimana yang memang yang mendukung pemerintah itu juga mereka biarlah sebagai pendukungnya gitu kan, itu kan pilihan politik gitu kan. Baik itu kaum elit maupun kaum rakyat biasa kan banyak yang menjadi pendukung pemerintah. Sekalipun misalnya ada yang tidak mendukung, bagian dari kelompok oposisi, bagian dari kelompok yang mengkritik, ya itu biarkan juga karena sama anak bangsa gitu kan.
yang pro maupun yang kontra itu bagian dari negara ini sebenarnya kalau memang pemimpinnya bisa lebih bijak gitu kan ya melihat itu. Karena siapapun itu mereka hidup di negara ya, termasuk yang berkuasa pun sebenarnya yang mereka yang sedang menguasai negara dan yang pendukungnya kan mereka juga diberikan amanah untuk mengelola negara dari kita juga gitu. Namun yang satu makan tidak mau ikut terlibat pemerintahan karena mungkin berbeda pandangan, yang satu cuma ingin terlibat. Nah, jangan sampai yang tidak mau ikut terlibat pemerintahan terus dia punya hak untuk berbicara, hak untuk berpendapat. Jangan sampai takut untuk mengkritik ya, yang sekarang mungkin banyak sekali kasus-kasus yang seolah-olah tokoh-tokoh yang menjadi tokoh oposisi itu sangat takut ya. Padahal kalau pemerintahannya bisa melihat secara jernih ya, kenapa harus takut sih dengan kritik gitu kan? Orang yang mengkritik itu kan tidak punya kewenangan untuk apa-apa. Dia tidak menggunakan uang negara gitu kan. Rakyat yang tidak setuju kan tidak merugikan negara. Justru yang benar-benar harus sadar itu adalah mereka yang sedang mengurus uang negara gitu kan. Yang mungkin yang mereka korupsi, yang mereka manfaatkan untuk kepentingan kelompoknya, golongannya gitu kan. Itu ya yang memang harus kita pahami ya bahwa setelah terbentuknya sebuah negara pun belum kita bisa bersatu waktu 45 ya. Sekarang sudah 75 tahun ya bukan berarti selesai urusan ya, masih tetap ya. Upaya untuk menjaga integrasi bangsa itu harus tetap dilakukan. Akibat sistem politik yang menjalankan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya berintegrasi. Ya, betul ya. Kita seharusnya ini dari Kalsum ya tentang kericuhan. Ini kan sudah mengalami berbagai macam persoalan ya negara kita dari era Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang ya. Ya kembali lagi kita bahwa jangan khawatir lah dengan terutama kan yang memicu kerusuhan itu kan sebenarnya akibat ketidakadilan ya. Dan ketidakadilan itu biasanya dilakukan oleh para penguasa gitu kan. Ada kelompok yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Jadi kalau misalnya pemerintahannya bisa memanage yang saya sebut tadi memanage perbedaan itu mungkin tidak akan sampai kepada konflik atau kericuhan ya. Mereka mungkin biarlah mereka bagian dari yang berbeda pendapat dengan penguasa. Tidak merugikan ini gitu kan. Kalau memang kuat pemerintahannya, manajemen sistem internal politik di manajemen pemerintahannya itu kuat, orang yang mengkritik apapun tidak akan berdampak apa-apa gitu kan. Justru negara demokrasi yang maju itu kenapa mungkin Amerika itu sangat maju ya secara sistem ekonomi dan politik karena ketika ada satu kelompok yang berkuasa kemudian yang kalah tidak berkuasa yang menjadi oposisi yang perannya kan berjalan gitu kan yang berkuasa itu tidak bisa tidur nyenyak karena akan senantiasa mendapatkan kritikan secara formal dari kelompok posisi. Misalnya sekarang ya yang berkuasa dari kubu Demokrat. Nah, bagaimana kubu Republik yang partainya yang kalah kemarin itu Donald Trump, mereka akan terus mungkin mengkritik kebijakan-kebijakan dari Joe Biden yang sekarang jadi partai Republik ya akan terus seperti itu ya kalau di negara-negara demokrasi yang maju itu seperti itu. Jadi bukan memenjarakan. Kalau kita kan pesannya kalau sering terulang, sering terjadi kesalahan yang berulang ya di setiap zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Pak Jokowi sekarang itu banyak orang hanya karena mengkritik itu malah masuk pengadilan gitu kan. Padahal kan mereka sebenarnya harusnya bagian dari kekayaan alam, kekayaan intelektual yang dapat membangun bangsa sebenarnya. Kalau kita mau sedikit melangkah lebih maju ya, menjadi bangsa yang secara demokrasi nah nanti akan berdampak pada sistem ekonomi dan lainnya. Kalau memang bisa ya berjiwa besar ya. Mungkin saat ini kita belum bisa menjadi bangsa yang berjiwa besar ya. Karena masih menganggap bahwa kritik itu adalah ancaman ya. Padahal mungkin maunya dipuji terus bangsa kita itu ya. Tidak mau dikritik gitu kan. Oke itu dari Kalsum dari Indri. Mengapa ancaman terhadap suatu daerah merupakan juga ancaman? Ya iya kan yang disebut nasional kita kan bangsa Indonesia itu kan bukan tiba-tiba bangsa baru, tapi kan tetap aja tidak menghilangkan kearifan lokalnya ya. Yang menjadi bangsa Indonesia kan daerah Jawa Barat, ya, Sunda, daerah Jawa Tengah.
Jawa Timur, Jawa misalnya, ataupun daerah-daerah di suku-suku lain itu kan daerah-daerah. Kalau satu daerah itu bermasalah, terancam, ya, maka akan terancam pula kedaulatan Indonesianya gitu kan. Itu karena itulah bangsa kita, bangsa yang memang terdiri dari beberapa daerah-daerah gitu ya, secara budaya ya maupun secara administrasi ya. Makanya ada provinsi-provinsi. Jadi itu dari Tahani, bagaimana cara lembaga politik merangkul kepercayaan masyarakat agar dapat menjadi sarana pemersatu bangsa. Ya ini kan kembali kepada kalau berbicara masalah itu adalah bicara masalah politik ya, lembaga politik, apakah eksekutif, legislatif ya, presiden misalnya DPR dan lembaga-lembaga tinggi penegakan hukum ya yang yudikatifnya itu kan mereka sebenarnya kalau mereka kita melihat ada dari kebijakannya ya, dari kebijakan yang dia keluarkan ya. Bagaimana presiden bersama DPR membuat sebuah aturan yang bukan hanya menguntungkan kelompoknya misalnya ya, tapi yang memang berlaku adil untuk segenap tumpah darah Indonesia. Itu kan tugasnya itu sebenarnya tugas konstitusi itu ya. Adanya lembaga-lembaga politik ya yang eksekutif, legislatif maupun yang yudikatif itu mereka itu diberikan aturan secara konstitusi dan diberikan anggaran, kekuasaan, kewenangan sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Untuk siapa ya? Untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, bukan untuk para investor ya, mungkin ya, bukan untuk para pengusaha, para donatur yang membiayai mereka pada saat pemilu ya. Harusnya kan seperti itu, setelah terpilih itu. Makanya tidak perlu ada kampanye-kampanye misalnya slogan-slogan, ayo kita bersatu misalnya, ayo kita jaga Pancasila, ayo kita jaga NKRI. Itu penting pidato-pidato seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya, lebih utama bukan hanya pidato, jargon-jargon dalam rapat-rapat, dalam apalagi dalam kampanye sudah jelas itu Pak ya. Tapi dalam langkah nyatanya yaitu kebijakan yang dikeluarkannya. Itu yang harusnya yang lebih utama ya. Buat apa pidato Pancasila, harga mati, NKRI harga mati, jaga persatuan, tapi tiba-tiba orang ditangkap ya. Tiba-tiba ditangkap. Oh, karena telah mengkritik pemerintah misalnya. Atau tiba-tiba muncul aturan yang merugikan rakyat ya. Saya kira banyak ya sekali hal yang terjadi kalau kita mau kritisi. Makanya kelompok-kelompok yang saya sarankan untuk masalah-masalah kedepannya ya yang Anda akan presentasikan itu Anda lebih update ya, informasi ya agar lebih menarik untuk dibicarakan ya. Masalah identitas nasional misalnya yang minggu depan ya ini contoh mungkin yang harus ini kan sebenarnya kelanjutan dari materi integrasi ya antara adanya sebuah integrasi itu muncul sebuah identitas nasional. Saya kira banyak sekali kalau bicara kasus ya, misalnya ketika kasus pelecehan terhadap lambang-lambang negara ya, banyak sekali kemarin beberapa bulan lalu ada yang melecehkan lagu Indonesia Raya kalau tidak salah ya. Dulu ada peristiwa bendera terbalik misalnya. Saya kira banyaklah Anda browsing ya kasus-kasus yang saya kira dapat dipresentasikan di bab identitas nasional. Jadi itu ya tentang masalah kalau berbicara kepercayaan politik untuk merangkul masyarakat itu bukan dari pidato, dari slogan-slogan kampanye ya, tapi dari kebijakan yang dikeluarkannya, undang-undang tentang ekonomi, tentang pendidikan. Tentang pendidikan saja kemarin sangat miris. Pokoknya rejim yang sangat Pancasilais. Masa mau menghapuskan sistem pendidikan dari pondasi dasarnya itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kemarin kan ini sedang dibicarakan sekarang ya. Jadi ada revisi undang-undang pendidikan kemarin yang saya sebut ya di tahun 2003 yang kemarin saya di slide pertama di minggu lalu kan saya bilang bahwa landasan kita dalam berkuliah PKN adalah undang-undang sistem pendidikan. Saya bilang udah lama belum dirubah. Nah rejim sekarang mau mengubah katanya mau merubah. Tetapi menghilangkan keagamaannya. Jadi yang dulu kan sistem pendidikan kita itu berdasar untuk menciptakan masyarakat atau warga siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila. Nah sekarang tidak ada istilah itu. Entah mau dibawa kemana sistem pendidikan kita. Ini kan harusnya menjadi bukan hanya kalangan akademis seperti saya ya. Kalau perlu ya mahasiswa pun harus tergerak gitu kan. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya. Buat apa punya slogan-slogan Pancasila tapi dalam praktik kebijakan negaranya tidak Pancasila.
Itu kan Anda harus lebih jernih daripada saya gitu kan. Saya harapkan ada bantuan lah dari kalangan mahasiswa ya untuk mengingatkan pemerintah bukan seenaknya saja tapi juga ada hal yang harus dipertimbangkan gitu ya, yaitu ya Pancasila seperti yang mereka sendiri lupakan ya secara formal ya. Dari Kumairah, ini yang dari awal ya. Sehingga sudah banyak proses yang terjadi Indonesia sendiri yang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Tadi ya udah kalau untuk masalah Indonesia ya, saya kira udah saya sering ungkapkan ya. Eh, terus dari Najwa ini, sebuah konflik itu akan selalu ada. Apakah mengancam kedaulatan? Apa yang dapat dilakukan? Ya, yang namanya konflik ya kalau tarafnya sudah pada eh, mengarah kepada disintegrasi, ya itu akan akan sangat mengancam ya. Karena mungkin saya kira masalah Aceh dan Papua pun ya akibat bukan semata-mata kalau dari sisi oke lah mereka secara sosial politik historis kan berbeda ya. Papua itu ya secara historis memang dia itu di, di dibandingkan dengan wilayah lain dengan daerah lain Papua itu perbedaan itu lebih banyak daripada persamaannya. Paham nggak maksudnya? Kalau misalnya dengan Papua itu dari sisi wilayah jelas ya, historis mereka tidak bareng gabung dengan Indonesia. Secara budaya, secara ras mereka bukan dari mungkin mayoritas ya Melayu seperti kita, tapi mereka lebih ke ya berkulit hitam lah, gelap ya, berwarna gelap dan berambut ikal itu apa galing gitu ya. Agama juga Anda lihat di Papua bukan mayoritas ya yang dianut oleh bangsa Indonesia. Saya kira banyak perbedaannya. Mungkin hanya satu yang menyamakan dengan Papua. Sama-sama dijajah oleh Belanda. Tapi it's okay lah itu sudah selesai. Tetapi sebenarnya yang menjadi yang mungkin yang menjadi persoalan bukan hanya persoalan identitas fisik maupun historis ya, tetapi ketidakadilan misalnya ya, mungkin ya. Jadi tidak dibangun ya secara SDM-nya maupun infrastrukturnya. Ya mungkin Pak Jokowi lebih lebih kepada infrastruktur ya kalau Pak Jokowi di Papua memang lebih katanya menurut media lebih diutamakan. Saya juga masih meragukan apakah benar Jokowi lebih banyak membangun di Papua atau hanya melanjutkan mungkin pembangunan yang ditancapkan oleh oleh presiden sebelumnya ya dari zaman Bung Karno ya mungkin karena perlu waktu ya untuk membangun wilayah seperti Papua itu ya. Jadi memang banyak perbedaannya. Jadi memang harus benar-benar makanya secara formal saya bilang Papua juga wilayah selain dipecah menjadi dua provinsi ya Papua Barat dan Papua mereka diberikan otonomi khusus ya. Aceh ya Aceh itu secara hmm, historis juga memang mereka ada perbedaan dengan Indonesia ya. Mereka itu tidak bukan Indonesia sebenarnya Aceh itu ya. Tapi mereka secara sukarela gabung ke Indonesia ya Aceh itu. Aceh itu dia tidak pernah dijajah oleh Belanda ya, tidak pernah kalah oleh Belanda maksudnya. Secara suku Aceh itu konon katanya dia bukan sangat beda dengan wilayah-wilayah Melayu lainnya gitu ya di Sumatera dan Aceh juga ya Aceh tidak pernah kalah oleh Belanda ya. Tapi sukarela, tapi kecewa akhirnya terhadap Soekarno ya dulu. Soekarno menjanjikan provinsi tapi Soekarno malah memberikan sebuah keresidenan bagian dari di bawah provinsi. Padahal Aceh menyumbangkan ya kekayaan alamnya emas ya termasuk juga pesawat kenegaraan pertama dari Aceh dari rakyat Aceh tapi kecewa. Jadi sebenarnya tadi ya kembali lagi ke sistem politik ya, yang memang harus bisa membangun ya eh, tadi wilayah-wilayah yang dianggap sangat mengancam kedaulatan ya dua daerah yang tadi saya sebutkan. Memang kan ada dulu ada GAM ya walaupun sudah nyaris hampir selesai gitu ya. Makanya kan ekstrim ya di Aceh itu sangat ekstrim otonomi khususnya. Sampai berlaku hukum lokal ya, hukum agama itu berlaku di Aceh. Walaupun katanya kan kita negara kesatuan, tetapi hukum
hukumnya yang berlaku adalah hukum yang berbeda ya dengan hukum-hukum di wilayah lain. Tapi kan itu demi ya supaya Aceh dijaga tetap mau menjadi bagian dari Indonesia. Itu sebenarnya ya tujuan utama kenapa Aceh itu masih dijadikan sebagai masih bisa bertahan ya paling tidak ke Indonesia. Nah, kalau Papua mungkin yang belum saya uraikan, Papua itu secara saya akan membuat sebuah gambaran ya, tunggu bentar ya. Saya lupa ininya, membawa ininya. Tapi ini waktu sudah sebentar lagi ya. 10 menit lagi. Jadi mungkin terakhir ini untuk daerah Papua itu kalau kita lihat dari perkembangan kalau ini mungkin yang berbeda ya. Kenapa Papua bisa berbeda dengan wilayah lain? Jadi ada fase yang dilewati oleh Papua itu sebenarnya. Kalau kan sebagian besar kalau perkembangan sosial itu budaya itu pertama dari budaya primitif ya. Anda tahu kan budaya primitif? Budaya primitif budaya paling rendah. Mungkin dulu manusia baru berkelompok dalam berbentuk suku-suku ya. Setelah memasuki era primitif, ya, yang pertama masuklah era yang disebut dengan feodalisme, ya. Jadi yang paling bawah primitif, yang kedua feodal. Nah kalau feodalisme itu bukan lagi berkelompok atas suku-suku ya atau dipimpin oleh kepala suku, tapi berbentuk menjadi kerajaan. Coba Anda lihat ya perkembangan suku di kita kan dulu ya dari zaman primitif, kemudian muncullah kerajaan-kerajaan ya. Dan memang mayoritas di dunia maupun di Indonesia itu berbentuk kerajaan-kerajaan di Jawa tuh banyak kerajaannya di pulau-pulau lainnya. Dan yang ketiga setelah fase feodalisme muncullah fase modern. Ya, sekarang anggaplah. Jadi yang disebut dengan negara, ya. Yang disebut dengan integrasi nasional, ya. Jadi ada 3 tahap. Primitif, suku-suku, feodalisme, raja-raja dan budaya modern atau nasional, negara. Nah, Papua itu ada fase yang dilewati. Papua itu tidak melewati fase kerajaan. Ya. Sebentar cek, ada nggak di Papua kerajaan? Iya. Jadi ya ada itulah yang mungkin secara psikologis ya ada yang ada yang sangat berbeda dengan orang Papua itu. Mereka mungkin dalam bahasa sosiologi itu ada culture shock ya, jadi rewas lah, shock, jadi kaget dari primitif langsung ke modern gitu kan. Sehingga dari ya sangat berbeda secara psikologis. Itu mungkin salah satu yang harus bisa kita pahami ya. Harus kalau Anda mau berkomunikasi dengan orang Papua, saya juga waktu S2 ya, waktu sekolah di Bandung banyak sekali berhubungan. Karena kalau waktu saya ngajar di Bandung, saya banyak sekali mahasiswa saya yang dari Papua. Ya harus hati-hati lah ya dalam berbicara karena mereka memang diberikan perlakuan khusus itu. Karena mereka sama-sama anak bangsa sebagai Indonesia, tapi mereka punya sisi lain ya yang harus hati-hati secara psikologis dalam menghadapi orang-orang Papua. Oke, sekian dulu ya dari saya. Hal-hal mungkin yang anak belum pernah pahami biar boleh lanjut di classroom maupun di grup WA ya ataupun di WA. Sekian untuk minggu depan ya silakan untuk presentasi untuk minggu depan udah saya jelaskan kan ya. Tinggal Anda persiapan bagi yang kebagian kelompok pertama. Sekali lagi sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf, minta dokumentasi ya yang sempat untuk meng-screenshot kirimkan ke saya.